Oke, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony G. Ya, karena tahun ini adalah tahun baru, maka ya tentunya akan ada banyak mobil baru yang akan meluncur di Indonesia tahun ini. Ya, ini masih perkiraannya, karena kan masih awal tahun. Jadi kita bisa berandai-andai atau memprediksi mobil mana aja yang sekiranya berpeluang datang ke Indonesia dalam waktu yang dekat ini. Oke, ya bisa saja meleset dan tidak tepat sesuai prediksi ya, karena ini kan cuma perkiraan dan belum pasti. Ya, karena ini kita hanya melihat dari berita-berita yang ada di 2020 kemarin. Mobil apa aja yang kira-kira akan masuk di 2021 ini. Ya, tapi bisa saja masuknya tahun 2022 mungkin ya. Ya, tapi tidak ada yang salah kan kalau kita memprediksi mobil apa aja yang sekiranya akan masuk ya. Tapi tentunya mobil ini saya lihat yang rasional untuk dimasukkan ke sini ya, atau yang sudah ada perkiraan akan masuk ke Indonesia. Oke, ini merupakan pendapat pribadi atau prediksi pribadi saya, tidak terkait dengan portal berita otomotif yang lain atau review-review mobil yang lain yang sudah sempat membahas mobil yang akan masuk Indonesia tahun ini. Oke, yang pertama dari yang saya lihat akan segera masuk itu ada dari Honda. Oke, Honda City ya. Ada yang City Sedan dan City Hatchback. Baru-baru ini sudah muncul di NJKB di DKI Jakarta mengenai harga off the road-nya atau mungkin ya harga sebelum pajak. Dan di situ dituliskan bahwa mobil Honda City Sedan dan City Hatchback akan masuk ke pasar Indonesia dalam waktu dekat ya, sepertinya. Belum diumumkan oleh Honda secara resmi, tapi kalau sudah tertulis di NJKB pasti kemungkinan besar akan masuk dalam waktu dekat ini. Ya, untuk mesinnya sih bukan yang turbo ya, yang 1000 cc turbo, masih mesin NA 1500 cc. Untuk tenaga saya belum baca secara lengkap ya. Nanti mudah-mudahan ketika meluncur saya bisa datang ke dealer Honda untuk mengulas mobil itu lebih detail lagi ya. Dan mungkin tunggu saat peluncuran, mungkin saya baru bisa menjelaskan lebih detail mengenai Honda City itu, baik yang hatchback maupun yang sedan. Oke, untuk selanjutnya yang saya prediksi akan segera masuk adalah Nissan Leaf. Ya, ini mobil sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang tentunya, karena sudah dipromosikan sejak tahun 2017 dan sudah di banyak media yang mencoba test drive mobil Nissan Leaf ini. Namun seharusnya mulai dipasarkan tahun kemarin, tapi karena pandemi COVID ya, jadi Nissan memilih menunda peluncurannya di awal tahun ini. Kapan kita belum tahu, tapi tentunya di awal-awal 2021 ini ya. Nissan Leaf ini merupakan kendaraan full elektrik atau full listrik dari Nissan setelah Nissan Kicks yang dijual di Indonesia ini ya. Untuk tenaga yang saya dapatkan itu sebesar 148 HP dan torsinya 320 Nm. Dan jarak tempuh dari Nissan Leaf ini bisa mencapai 400 km, dan untuk baterainya berkapasitas 40 kWh. Ya, 400 meter itu ya cukup lah untuk jarak jauh, atau ya asalkan di 400 km itu terdapat SPKLU ya, yang bisa mengakomodir mobil listrik. Kalau tidak sih takutnya nanti
kehabisan di tengah jalan, kan repot. Tapi untuk di dalam kota ini seharusnya jauh lebih irit pengeluarannya daripada kita memakai mobil internal combustion atau mesin bensin atau mesin diesel biasa. Ya, itu sepertinya Nissan Leaf juga akan masuk Indonesia. Lalu selanjutnya yang ditunggu-tunggu orang lainnya adalah Mitsubishi Pajero Sport Facelift. Ya, itu sudah muncul di Thailand dari 2019 dan sudah hadir juga di Filipina setelah peluncuran di Thailand, dan juga sudah hadir di negara-negara lain ya. Saya kurang tahu, mungkin sudah hadir di Australia juga sepertinya. Tapi di Indonesia belum kebagian sampai tahun 2020 kemarin. Prediksinya sih akan diluncurkan tahun ini ya, yaitu strategi Mitsubishi ya. Karena Mitsubishi di tahun kemarin masih fokus ke Expander dan Expander Cross. Ya, mungkin karena pandemi COVID ini Mitsubishi tidak mau terlalu berharap banyak ya dari Pajero Sport dan lebih menggenjot penjualan Expander dan Expander Cross terlebih dahulu, baru nanti Pajero Sport Facelift. Tapi alasan lain kenapa peluncurannya ditunda begitu lama ya, karena Pajero Sport yang sekarang atau yang masih pre-facelift ini ternyata masih banyak yang berminat untuk membelinya ya. Walaupun mungkin stoknya sudah mulai habis ya. Ini kan apalagi juga muncul edisi Rockford Fosgate Audio atau yang ya Rockford Fosgate Black Edition, itu mungkin itu sedikit modifikasi dari Mitsubishi untuk menghabiskan stok Pajero Sport di 2020 ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa segera masuk di Indonesia. Tapi yang unik dari channel Laknats Auto Junkie dan Bang Ray Shanto sudah memvideokan salah satu Pajero Sport yang di-convert ya dari pre-facelift ke facelift. Ya, jadi mereka beli body kitnya dari Thailand, dari yang plug and play ya dengan Pajero Sport pre-facelift ini. Dan itu sudah diulas oleh mereka panjang lebar. Ya, gitulah. Body kitnya sudah masuk duluan, tapi mobil faceliftnya belum masuk. Ya, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan tahun ini segera meluncur, jangan ditunda tahun depan. Kalau tahun depan mungkin ya sudah basi mungkin ya. Apalagi ini sudah dari 2019, 2021, 2022. 3 tahun facelift tidak meluncur-meluncur kan terlalu lama menunggu, kan orang males beli ya. Akhirnya nanti beralih ke Fortuner yang sudah facelift duluan, kan repot. Oke, mobil selanjutnya yang sekiranya juga akan masuk ke Indonesia di tahun ini ya Renault Kiger. Ya, itu konsepnya juga sudah diumumkan oleh saudara Bapak Rudi Salim yang dari Prestige Motor yang membeli saham PT Maxindo Indonesia ya di akhir 2020 kemarin ya, mengenai Kiger konsepnya. Tapi itu baru konsep dan mungkin pertengahan tahun ini juga akan hadir di Indonesia versi produksinya, karena di India sendiri tanggal 28 Januari besok ini mereka akan meluncurkan world premiere dari Renault Kiger ya. Ya, dan kemungkinan Indonesia ini menjadi negara kedua setelah India yang mendapatkan Renault Kiger. Ya, sekedar info, Renault Kiger ini menggunakan platform yang sama dengan Nissan Magnet yang sudah meluncur di Indonesia di penghujung 2020 kemarin ya. Dan mesinnya menggunakan mesin 1000 cc turbo. Ya, mungkin mesinnya itu mesin yang sama dengan Nissan Magnet juga ya, karena kan saling sharing platform dan Renault Nissan itu juga satu grup. Nah, ya kemungkinan seperti itu. Untuk spesifikasinya kita belum tahu ya, karena kan di India pun juga belum ada. Jadi
masih mengira-ngira ya. Ya, dan Renault Kiger ini juga akan bermain di segmen SUV kompak baru yang lebih di bawah lagi ya, atau yang harganya murah gitu. Jadi ini menjadi pesaing dari Kia Sonet dan Nissan Magnite itu sendiri. Dan tentunya dari Toyota dan Daihatsu juga akan meluncurkan Daihatsu Rocky dan Toyota Rise di bulan Mei besok ini. Ya, Toyota Rise dan Daihatsu Rocky itu sudah ada di Jepang dari 2019 kemarin, dan ini juga akan diluncurkan di Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia seharusnya dari bulan ini, namun diundur karena pandemi yang masih wabah ini, mereka menundanya sampai bulan Maret. Untuk Vero 2 masih dinamai dengan kode DL55 ya kalau tidak salah, atau D55L ya. Ya, sepertinya D55L. Dan di Indonesia nantinya Rocky dan Rise ini akan diproduksi secara lokal, bukan diimpor CBU dari Jepang. Karena kalau diimpor CBU dari Jepang tentunya harganya tidak akan bersaing dengan Kia Sonet, Nissan Magnite, dan Renault Kiger yang CBU India. Karena CBU India tentunya jauh lebih murah daripada CBU Jepang ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya mobil yang saya prediksi akan masuk Indonesia dalam waktu dekat ini. Kalau ada mobil lain sih saya kurang tahu pasti ya. Tapi yang sudah terlihat jelas ya mobil-mobil itu tadi. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like video ini apabila teman-teman menyukai video ini, dan subscribe ke channel Anthony G agar channel ini terus berkembang dan subscribernya terus bertambah setiap harinya. Dan apabila ada kekurangan, silahkan teman-teman komentar di bawah. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.